Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Saya Edi, siap berbagi informasi pajak terkini. Sobat pajak, beberapa hari belakangan ini, media massa ramai memberitakan bahwa tarif PPN batal dinaikkan. Benarkah demikian? Di sini saya perlu meluruskan bahwa informasi tersebut tidaklah akurat. Kenapa? Pertama, kenaikan PPN menjadi 12% ini adalah amanat undang-undang, sehingga pemerintah tidak bisa secara sepihak membatalkan aturan tersebut. Dan yang kedua, kalau kita melakukan pengecekan langsung ke aplikasi Cortex, maka langsung bisa dibuktikan bahwa tarif PPN di sana sudah otomatis muncul tarif sebesar 12%. Jadi ini siapa yang salah? Apakah pemerintah atau media telah berbohong? Nah, sebenarnya tidak sepenuhnya salah juga sih. Secara tarif memang sudah clear bahwa kenaikan PPN sebesar 12% itu tidaklah dibatalkan. Tapi masih ada cara untuk membuat pajak yang terutang pada aplikasi Cortex hanya senilai 11% sebagaimana tarif lama. Dan hal ini tidaklah melanggar peraturan. Bagaimana caranya? Silakan simak tutorialnya di video berikut ini. Pertama kita login dulu. Dan ingat, karena Cortex ini konsep aksesnya adalah impersonating, maka loginnya menggunakan akun Cortex dari PIC, wakil atau kuasa yang diberi wewenang untuk mengakses. Jadi masukkan nicknya PIC, wakil atau kuasa, kata sandi, masukkan CAPTCHA, klik login. Nah, setelah masuk di halaman utama, jangan lupa untuk melakukan impersonating dulu ya. Kalau ada beberapa WP yang dipegang, pilih NPWP yang sesuai, yang nanti mau proses pembuatan faktur penjualan. Kalau mau bikin faktur penjualan, berarti status pengusaha kena pajaknya di Cortex ini harus sudah bersentang ya. Dan sebelumnya pastikan ada keterangan you are currently impersonating user bla bla bla, yaitu NPWP yang diwakili. Kalau sudah, klik e-faktur. Dan ini sekarang kita berada di halaman dashboard e-faktur. Ada dua kategori di sini. Pertama e-faktur, kedua dokumen lain. Nah, perlu diingat bahwa untuk pembuatan faktur itu kan bisa dibuat maksimal sampai tanggal 15 di bulan berikutnya setelah terjadi transaksi. Jadi misalkan ada transaksi barang atau jasa kena PPN di bulan Januari ini, maka harus segera dibuatkan fakturnya maksimal sampai tanggal 15 bulan depan atau 15 Februari menggunakan pajak keluaran pada kategori e-faktur seperti di dashboard ini. Tapi kalau ketika mau membuat faktur ternyata sudah lewat dari tanggal 15 di bulan berikutnya setelah tanggal transaksi, maka prosesnya di sini menggunakan menu pajak keluaran di kategori dokumen lain. Untuk sekarang kita coba menggunakan menu pajak keluaran di kategori e-faktur dulu. Dengan catatan bahwa faktur ini dibuat tidak lebih dari tanggal 15 bulan berikutnya. Klik pajak keluaran. Kebetulan di sini ada contoh faktur yang sudah pernah saya buat sebelumnya. Kemudian klik buat faktur. Nah, kuncinya agar nilai PPN yang terutangnya masih bisa menggunakan senilai tarif lama atau 11% adalah pada pemilihan kode transaksi ini. Pertama kita coba pakai mekanisme yang normal dulu ya. Pilih kode 01, yaitu kepada selain pemungut PPN. Ini adalah kode transaksi yang normalnya sebagaimana biasa. Tanggal faktur misalkan pada saat video ini dibuat, hari ini tanggal 3 Januari 2025. Masa dan tahun pajaknya otomatis akan terisi Januari 2025, menyesuaikan tanggal pembuatan faktur hari ini. Kemudian ketikkan NPWP pembeli, alamatnya otomatis terisi. Lalu klik tambah transaksi. Pilih tipe misalkan barang. Nama barangnya apa? Sementara buat barang aja. Satuan ukur, misalkan unit. Masukkan harga satuan, contohnya 10 juta. Lalu isi kuantitas, contohnya 12. DPP atau total nilai transaksinya otomatis dihitung sebesar 120 juta. Nah, kemudian kita lihat di tarif PPN-nya. Di situ sudah otomatis tercantum tarif 12%, nggak bisa diubah. Jadi kalau pakai skema ini, kita akan membuat faktur menggunakan tarif PPN baru sebesar 12%. Lalu bagaimana caranya supaya masih bisa tetap pakai tarif lama? Oke, kita kembali lagi ke halaman depan. Di kode transaksi ini, seperti terlihat di layar, ada 10 macam pilihan kode.
Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 131 Tahun 2024 yang baru-baru ini keluar, jika transaksi kita itu bukan termasuk barang mewah, maka supaya dapat tarif efektif sebesar 11%, kita pilih kode transaksi 04 atau DPP nilai lain. Klik tambah transaksi, lalu ulangi lagi prosesnya. Pilihan tipe centang misalkan barang. Nama barangnya contohnya buat TV. Satuan ukuran unit, masukkan harga satuan, contohnya tadi 10 juta. Lalu isi kuantitas, contohnya 12. DPP atau total nilai transaksinya otomatis dihitung sebesar 120 juta dan PPN-nya sebesar 14,4 juta. Nah, tapi kali ini ada opsi DPP nilai lain yang bisa dipilih. Klik centang, lalu isikan berapa nominal DPP nilai lainnya. Caranya adalah dengan mengalihkan total nilai transaksi yang tadi sebesar 120 juta dikali 11 per 12 atau 120 juta dikali 11 lalu dibagi 12. Di sini kita dapat angka 110 juta. Ganti nilai DPP tadi menjadi 110 juta. Nah, kita lihat nilai PPN-nya juga otomatis berubah dari yang tadinya 14,4 juta menjadi 13,2 juta. Lalu klik simpan. Muncul pop-up berhasil memperbarui transaksi. Nah, di contoh ini kita cuma bikin satu transaksi dengan satu NPWP pembeli. Klik simpan konsep. Muncul pop-up sukses. Masukkan kata sandi penanda tangan atau ketika mendaftar namanya passphrase. Lalu klik simpan dan konfirmasi tanda tangan. Lalu kita cek lagi di menu e-faktur pajak keluaran. Nah, di sini transaksi yang kita input tadi sudah muncul. Ini yang tadi DPP nilai lainnya senilai 110 juta. Pembuatan di tanggal hari ini 3 Januari 2025. Kode transaksinya 04 DPP nilai lain. Selanjutnya kita centang transaksi tadi. Kita upload faktur. Klik upload faktur. Masukkan kata sandi penanda tangan atau passphrase. Klik konfirmasi tanda tangan. Oh, ternyata muncul pop-up. Nah, kebetulan saat praktek ini fakturnya gagal untuk diupload. Jadi kalau kita bikin SPT masa PPN-nya sekarang, maka faktur transaksinya yang barusan tadi kita buat belum akan muncul di SPT-nya. Karena data fakturnya itu baru bisa muncul di SPT kalau sudah berhasil diproses upload faktur. Tapi nggak apa-apa, karena ini baru coba-coba. Dan Cortex-nya juga masih tahap awal ya, masih baru-baru launching, mungkin masih ada kendala. Semoga praktek selanjutnya bisa lancar. Yang penting sobat sudah tahu nanti gimana caranya supaya PPN terutangnya masih senilai 11%. Oke sobat pajak, itu tadi tutorial cara pembuatan faktur pajak keluaran supaya nilai pajak terutangnya masih tetap 11%. Semoga informasi di video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Kalau ada komentar dan pertanyaan, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah mengunjungi channel ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.